Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman masa depan bangsa, semua pihak diminta sinergi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tegaskan Kaligawe Semarang harus segera surut. Kevin Durant memimpin Houston Rockets tundukan Toronto Raptors 139-121 dalam laga NBA di Scotiabank Arena. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba secara menyeluruh dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menyebut narkoba sebagai ancaman serius yang dapat menghancurkan masa depan bangsa. Ya, kita lihat sendiri, saya kira. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap masa depan bangsa yang harus diperangi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton, senilai lebih dari 29 triliun rupiah di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta. Presiden menyoroti bahwa peredaran narkotika saat ini telah menjadi persoalan global dengan modus yang semakin canggih. Kepala negara menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, dan intelijen. Prabowo juga mengingatkan bahwa narkoba adalah ancaman strategis yang dapat menghambat upaya menuju Indonesia maju. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya rehabilitasi yang lebih teliti serta efektif. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian, tapi ini perlu semua pihak bekerja keras. Orang tua, guru, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Tidak boleh kita izinkan narkoba ini didistribusikan. Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera. Ini semua orang tua jangan biarkan anaknya nanti rusak, hancur anaknya. Tidak ada masa depan. Begitu ada indikasi, lapor. Dalam kesempatan ini, Presiden mendorong peningkatan edukasi dan kegiatan kepemudaan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Menurutnya, peran sekolah, lembaga keagamaan, dan organisasi pemuda harus diperkuat untuk membentuk generasi tangguh dan bebas narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau langsung progres program prioritas nasional melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dilaporkan terus mengalami kemajuan signifikan. Baik, terima kasih. Hari ini Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Rapat ini membahas perkembangan program prioritas nasional di berbagai bidang, sekaligus menjadi momen bagi Presiden untuk memantau langsung capaian dan progres dari program yang sedang berjalan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan rapat tersebut juga menjadi ajang bagi para menteri dan kepala lembaga untuk melaporkan perkembangan di bidangnya masing-masing. Presiden Prabowo secara khusus meminta laporan terkini terkait program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini terus berjalan di seluruh daerah. Dadan Hindayana melaporkan, hingga saat ini terdapat 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan lebih dari 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Program MBG telah menjangkau 39,5 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 40 juta pada akhir bulan ini. Ya, kita usahakan karena seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200.
dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta, dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Menurut Dadan, penyerapan anggaran program MBG saat ini telah mencapai 35,6 triliun rupiah atau sekitar 50% dari total anggaran yang dialokasikan. Ia optimis target 82,9 juta penerima manfaat akan tercapai di akhir tahun. Setiap hari tambahan sekitar 200 unit satuan pelayanan pembunuhan gizi baru dapat melayani hingga 600.000 penerima manfaat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap kuat di tengah gelombang ketidakpastian global. Terkait hal ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program unggulan pada tahun 2026. Itu teman-teman media cetak, media elektronik. Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif dan menjadi bukti bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang baik, antara lain indeks konsumen yang masih berada di atas angka 100, pertumbuhan retail mencapai 5,8%, dan Purchasing Managers Index atau PMI berada di level 50,4. Erlangga menjelaskan tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Realisasi investasi nasional telah mencapai 1.434,3 triliun rupiah. Sementara itu, Mandiri Spending Index meningkat hingga 297 menjelang akhir tahun. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga membahas berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Erlangga menegaskan regulasi pendukung telah disiapkan termasuk insentif perpajakan bagi UMKM, pariwisata, dan sektor padat karya. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh program memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target, jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyambut baik kesepakatan perihal penurunan biaya haji tahun 2026 sebesar 2 juta rupiah. Menurutnya penurunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik datang bagi para calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kini pemerintah bersama Komisi 8 DPR resmi menyepakati untuk menurunkan biaya haji sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil dengan menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, hal ini bentuk upaya Presiden Prabowo agar para jemaah haji dapat sejahtera. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa kos-kos yang dianggap inefisiensi. Selain itu, penurunan juga dilakukan berbagai upaya keras dengan menyisir pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi efisiensi yang ketat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Agada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyebut masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi yang mencapai 41 hari terlalu lama. Marwanda Sopang mengatakan pihaknya telah meminta kepada pemerintah Indonesia agar waktu haji jemaah dipersingkat menjadi 30 hari.
Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan jika masa tinggal jemaah haji dilaksanakan dalam 30 hari, maka mampu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga berharap Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak bisa menegosiasi agar masa tinggal jemaah haji dipersingkat. Saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun 2,8 juta rupiah usai Komisi 8 DPR RI dan pemerintah menyepakati biaya ibadah haji dan biaya perjalanan ibadah haji di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu sore. Kecuali nanti setelah ini kita bergerak, mungkinkah dilakukan 30 hari? Kalau sekarang rata-rata 41 hari. Kalau mungkin 30 hari, mungkin saja akan signifikan penurunan. Natasa Alku, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tekadnya untuk mengeringkan kawasan Kaligawe Semarang yang selama ini menjadi langganan banjir. Hal ini disampaikan Ahmad Lutfi saat kunjungan lapangan di kolam retensi Terboyo Kamis siang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan komitmen kuat agar genangan di wilayah tersebut segera surut. Langkah konkret disiapkan dengan melibatkan TNI untuk membantu pengerukan sedimentasi dan mempercepat aliran air menuju laut. Ahmad Lutfi menilai genangan banjir di Kaligawe tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada kelancaran jalur pantura yang menjadi urat nadi transportasi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana kini mempercepat pengerjaan sistem pengendalian banjir. Sebanyak 38 unit pompa telah dioperasikan di 4 titik utama, yakni Seringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru. Selain mengandalkan pompa, pemerintah juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dalam beberapa hari terakhir untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Evakuasi terhadap warga yang rumahnya terendam hingga setinggi 90 cm juga terus dilakukan. Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dirjen Sumber Daya Air Dwi Purwantoro memastikan pihaknya segera menindaklanjuti langkah-langkah percepatan yang diinisiasi oleh Pemprov Jateng, termasuk pelebaran saluran dan penambahan pompa. Masih untuk masyarakat sama jalan. Masalah ini nomor sudah jalan, saya nggak mau tahu karena ini proyek jenengan, masyarakat jalan lancar dan ini segera dievakuasi. Iya Pak. Gitu Pak. Itu Pak. Saya setuju. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kamu bikin proyek ini. Gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Ya. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Tidak lanjut, tadi kan minta diperlebar. Nanti kita koordinasi dengan BM. Kalau pompanya kita siapkan, yang penting yang di Kaligawe itu harus segera surut, masuk ke sini, dari sini buang ke Babon. Itu akan mempercepat jalan nasionalnya itu sebagai turun gitu. Siap ya, itu siap kalau dari kami. Dengan langkah terpadu tersebut, Pemprov Jateng menargetkan genangan air di Kaligawe segera kering, sekaligus membuka jalan bagi penanganan banjir jangka panjang di wilayah Semarang Demak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tebing setinggi 10 meter di Dusun Sidowayah, Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta longsor akibat diguyur hujan deras. Akibatnya tembok 2 kamar tidur dan dapur milik warga jebol. Warga dibantu aparat kepolisian, TNI, Tagana, dan relawan langsung membersihkan material tanah yang menutup samping rumah milik Slamet Riono, warga Sidowayah, Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rumah Slamet mengalami kerusakan parah pada bagian tembok samping usai diterjang material. Saat penghuni rumah tertidur, tebing setinggi 10 meter di samping rumahnya longsor. Slamet sempat terbangun karena mendengar suara gemuruh dari atas rumahnya. Tak berselang lama, lemari dan meja di dalam kamar berjalan sendiri akibat getaran sebelum akhirnya beberapa puing tembok berjatuhan. Enggak kena. Langsung menyelamatkan diri. Iya. Itu yang kena kamar apa aja? Kamar tidur. 2 ya? Iya. Sana ya?
Dapur ya? Ya Dapur dapur, sama kamar anak. kamar cucu saya. Tapi nggak ada yang korban. Enggak. Kemarin sore itu hujan deras yang dengan yang tinggi sehingga mengakibatkan bahwa tebing di samping kiri Bapak Sujianto setinggi 10 meter mengalami longsor sehingga menimpa rumah Bapak Sujianto yang mana kejadian itu di kamar yang di kamar ada 2 kamar yang temboknya ambrol karena kejadian tanah longsor. Proses pembersihan longsor terkendala ketebalan material tanah dan lokasi yang sulit dijangkau alat berat, sehingga proses pembersihan hanya bisa dilakukan dengan peralatan manual. Sementara untuk 6 penghuni rumah diungsikan ke rumah tetangga, karena kondisi tanah yang labil dan rawan terjadi longsor susulan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, tumpahan oli yang menutupi Jalan Raya AMD Lintas Timur Kecamatan Kadu Merak, Pandeglang, Banten mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Kondisi permukaan jalan yang sangat licin membuat pengendara kehilangan kendali saat melintas. Assalamualaikum Pak Camat, punten tuh. Tadi ada warga saya, Komplek Geria Karang Tanjung dilarikan ke RSUD karena tergelincir atau terpleset karena diduga ada minyak. Inilah video amatir warga yang merekam sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di Jalan AMD Lintas Timur Pandeglang, Banten. Tumpahan oli yang menutup permukaan jalan menyebabkan roda motor selip, terutama saat melintasi bagian jalan yang berbelok. Sejumlah pengendara terlihat terluka akibat terjatuh. Hingga saat ini belum diketahui dari mana sumber tumpahan oli tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu Satlantas Polres Pandeglang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan oli dari permukaan jalan dengan cara menyemprot air dan membersihkannya secara manual. Teh, mau kemana sih Teh tadi Teh? Tadi saya mau berangkat kerja. Nah, tadi lewat sini gimana Teh? Tadi jalannya licin banget, saya juga hampir jatuh, makanya berhenti dulu di sini. Emang licin karena apa sih Teh? Kayaknya ini ketumpahan oli atau minyak gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Cuman mau jatuh doang tadi ya? Iya. Perlu saya jelaskan di sini, kami berdasarkan penerimaan laporan dari masyarakat tentang adanya korban akibat jalan yang diduga terkena tumpahan minyak atau oli di jalan sepanjang tanjakan Lebak Sireh, mengakibatkan banyak atau beberapa korban. Yang diperkirakan tadi ada sekitar 10, namun sudah dalam penanganan medis dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Petugas menghimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintas di wilayah rawan kecelakaan, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi balap liar yang meresahkan warga Kota Namlea akhirnya dibubarkan aparat kepolisian. Kegiatan yang membahayakan pengguna jalan ini dilakukan para pemuda di kawasan Tugu Tani, pusat Kota Namlea. Beginilah suasana saat aparat kepolisian dari Polsek Namlea membubarkan aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda di jalan raya kawasan Tugu Tani, Kota Namlea, Kabupaten Buru. Aksi ini kerap berlangsung pada malam hari dan telah lama cukup meresahkan warga sekitar karena sangat mengganggu pengguna jalan. Dengan turun langsung ke lokasi, aparat kepolisian melakukan pembubaran secara humanis. Tidak hanya kepada para pelaku balap liar, tetapi juga kepada para pemuda yang hanya menonton dan nongkrong di sekitar lokasi. Dalam pembubaran tersebut, petugas memberikan himbauan agar para pemuda tidak lagi melakukan kegiatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pelabuhan, karena ini sudah menjadi keresahan masyarakat sekitar, sehingga ada laporan kepada kami Polsek Namlea dan kami patroli Polsek Namlea akan turun dan melakukan pencegahan terhadap kegiatan balap liar. Dan pada malam hari ini kami sudah turun di lapangan dan kami langsung membubarkan anak-anak muda yang mau melakukan balap liar. Razia balap liar akan terus digelar serta terus mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Dari Buru Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan berita nasional pagi. Pemirsa, Kevin Durant memimpin Houston Rockets menundukkan Toronto Raptors 139-121 dalam laga NBA di Scotiabank Arena, Toronto. Pemain berusia 36 tahun itu menjadi motor serangan Rockets di setiap kuarter untuk membawa timnya tidak pernah tertinggal hingga akhir laga. Bintang veteran Kevin Durant tampil memukau saat memimpin Houston Rockets meraih kemenangan meyakinkan 139-121 atas Toronto Raptors dalam lanjutan NBA 2025 di Scotiabank Arena, Toronto, Kamis 30 Oktober 2025. Hasil ini menandai kemenangan kedua beruntun Rockets, sekaligus memperbaiki catatan mereka menjadi imbang 2-2 setelah sempat menelan 2 kekalahan di awal musim. Durant menunjukkan kelasnya sebagai pemain berpengalaman dengan torehan 31 poin. Efisiensinya luar biasa, memasukkan 11 dari 19 percobaan tembakan dan 4 dari 8 percobaan 3 point. Performa stabil Durant di setiap kuarter membuat Rockets tidak pernah tertinggal di babak kedua hingga akhir laga, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam serangan tim. Dominasi Rockets juga terlihat dari penguasaan area bawah ring. Mereka mencatat total 53 rebound, jauh melampaui Raptors yang hanya mampu mengoleksi 22 rebound. 7 pemain Houston bahkan berhasil mencatat 5 rebound atau lebih, menunjukkan soliditas permainan kolektif tim asuhan pelatih Ime Udoka tersebut. Selain Durant, sejumlah pemain muda Rockets turut berperan penting dalam kemenangan ini. Jabari Smith Jr. tampil agresif dengan mencetak 25 poin, torehan tertingginya musim ini. Sementara Alperen Sengun kembali menunjukkan kematangannya sebagai big man modern dengan 18 poin, 9 assist, dan 8 rebound, nyaris membukukan triple-double. Amen Thompson dan Tari Eason juga memberikan kontribusi stabil dari bangku cadangan dengan masing-masing 18 dan 14 poin. Sementara itu, Steven Adams memimpin tim dalam hal rebound dengan total 12 kali, serta menambah 12 poin untuk memperkokoh dominasi Rockets di paint area. Di sisi lain, Toronto Raptors yang bermain di hadapan pendukung sendiri kembali gagal menghentikan tren negatif. Scottie Barnes menjadi satu-satunya pemain yang tampil menonjol dengan 31 poin. Disusul Brandon Ingram yang menambah 29 poin, menyamai rekor terbaiknya musim ini. Namun, performa impresif dua pemain tersebut belum cukup mengangkat permainan tim secara keseluruhan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.